Halo Aksatria 63, kembali lagi di video pembelajaran rilis 4, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman by Divisi Akademik. Nah, teman-teman, di video pembelajaran Alpro kali ini, kita akan membahas contoh-contoh soal dari materi pertemuan 3 minggu terakhir nih. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, alangkah baiknya teman-teman membuka dan membaca terlebih dahulu rangkuman pembelajaran Algoritma dan Pemrograman rilis 4 yang sudah Divisi Akademik persiapkan. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, alangkah baiknya jika kita refresh terlebih dahulu materi pertemuan ke-12, 13, dan 14. Di pertemuan ke-12, kita belajar mengenai rekursif. Yang di dalamnya terdapat materi mengenai pengertian rekursi, kemudian pemanggilan fungsi rekursi, ada base case, rekursi versus iterasi, dan divide and conquer. Kemudian, di pertemuan ke-13, kita mempelajari materi searching nih. Nah, di dalamnya ada materi tentang sequential search, array tidak terurut, sequential search, array terurut, sequential search dengan sentinel, dan binary search. Kemudian di pertemuan terakhir, kita membahas mengenai sorting, yang di dalamnya ada bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini akan mengenai rekursif. Nah, teman-teman, di contoh soal mengenai rekursi ini, kita diminta untuk mencari deret dari rumus berikut dengan konsep rekursi. Nah, di sini ada rumus deret yaitu AN sama dengan setengah kali 3 pangkat N ditambah setengah kali min 1 pangkat N. Nah, sebelumnya kita akan mencari deret-deret tersebut dengan memasukkan N dengan angka, dimulai dari 0 dan seterusnya. Nah, jika kita masukkan 0, ini akan menjadi setengah dikali 3 pangkat 0, yaitu 1, ditambah setengah kali min 1 pangkat 0, yaitu 1. Hasilnya adalah setengah tambah setengah, yaitu 1. Kemudian jika kita masukkan N sama dengan 1, hasilnya akan menjadi 3 per 2 dikurangi 1 per 2, yaitu hasilnya 2 per 2 atau sama dengan 1, dan seterusnya. Jika kita tulis lebih lengkapnya, akan menghasilkan seperti ini, yaitu ada 1, 1, 5, 13, 41, 121, 365, 1093, dan 3281, dan seterusnya. Nah, karena kita diminta untuk mencarinya secara rekursi, dengan konsep rekursi, maka kita dicari di sini konsep rekursinya. Nah, jika kita amati, deret tersebut itu didapatkan pola bilangan ke N adalah 2 kali bilangan ke N-1 ditambah 2 kali bilangan ke N-2. Misalnya ini, 5. 5 didapatkan dari 3 kali N-2, yaitu 1 kali 3, hasilnya 3, dan ditambah 2 kali N-1, yaitu 1. Dikali 2, hasilnya 2, jadi 3 tambah 2, hasilnya 5. Kemudian 13 ini didapatkan dari 3 kali 1 ditambah 2 kali 5. Jadi hasilnya 13, dan seterusnya. Nah, sehingga dapat kita tuliskan rumusnya yaitu seperti ini. Nah, AN sama dengan 2A N-1 ditambah 3 AN-2. Nah, teman-teman, saya akan membahasnya secara live code, jadi nanti teman-teman bisa melihat saya ngoding langsung di compiler. Nah, oke teman-teman, saat ini aku bakalan melakukan pengkodingan secara langsung tentang rumus rekursi yang tadi. Oke, buat programnya di sini aku akan namain program rekursi. Kemudian variabelnya di sini aku bakalan pakai I dan N dengan tipe datanya yaitu integer. Kemudian untuk konsep rekursinya di sini aku akan simpan di function deret. Nah, kan tadi untuk A0 dan A1 itu hasilnya sama-sama 1. Nah, di sini kita buat kondisi terlebih dahulu. If A sama dengan 0, or A sama dengan 1, then
deret itu sama dengan 1. Nah, else deret sama dengan, kan tadi rumusnya 2 dikali deret min 1 ditambah 3 kali deret min 2. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung aja ke main programnya. Ada bikin. Nah, di sini kita masukkan dulu berapa banyak angka yang ingin kita lihat dalam deretnya. Dengan cara write, masukkan banyak deretnya. Nah, kita simpan dalam variabel n. Kemudian kita melakukan perulangan dari 0 to n min 1. Karena tadi ini dimulai dari 0, maka di sini untuk menampilkan banyak deret yang sesuai dengan jumlah deret yang kita inginkan itu harus di min 1. Nah, untuk menampilkan deretnya itu kita panggil fungsinya yaitu deret i, kemudian kita beri spasi seperti ini. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, kita masukkan banyak deretnya yaitu misalnya 9. Nah, akan muncul outputnya yaitu seperti ini. 1, 1, 5, 13, 41, 121, 365, 1093, dan 3281. Nah, kita cek. Tadi ya hasilnya sama. Berarti untuk rumus deret seperti ini, jika kita gunakan konsep rekursi, akan kodenya seperti ini. Bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk menyalin mungkin atau untuk memahami kodenya lebih jauh lagi. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari materi searching. Nah, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan potongan program berikut. Nah, di sini ada suatu potongan program yang berupa fungsi dari suatu kode pencarian. Nah, soal yang A yaitu source code di samping adalah kode pencarian titik-titik. Nah, mari langsung kita telusuri saja. Nah, di sini di variabelnya itu didefinisikan awal, akhir, dan tengah sebagai integer, ketemu sebagai boolean, dan indeks sebagai integer. Kemudian bikin. Nah, awalnya ini didefinisikan sebagai 1 dan akhirnya sebagai n atau banyak datanya. Kemudian ketemunya sebagai false, indeks sama dengan 0. Nah, di sini ada kondisi perulangan. While awal kurang dari sama dengan akhir dan not ketemu berarti true, do, begin. Nah, kita di sini diminta untuk mencari nilai tengah terlebih dahulu, yaitu awal ditambah akhir, atau indeks awal ditambah indeks akhir, div 2, atau dibagi 2. Nah, di sini ada suatu kondisi, if cari sama dengan data tengah, maka ketemu. Nah, else, jika cari itu kurang dari data tengah, maka pencarian dilakukan di sebelah kiri nilai tengah, dengan cara mengubah indeks akhirnya menjadi indeks yang tengah dikurangi 1. Nah, jika else atau lainnya, atau data yang dicari itu lebih dari data tengah, maka pencarian dilakukan di sebelah kanan data tengah dengan cara mengubah indeks awalnya itu menjadi indeks tengah ditambah 1. Nah, dengan kode pencarian seperti ini dapat dipastikan bahwa ini merupakan pencarian secara binary search. Kemudian soal yang B yaitu jelaskan proses pencarian angka 5 dari deret angka 2, 4, 5, 7, 11, 13, 17, dan 18. Oke, pertama-tama kita tulis dulu seperti ini.
2, 4, 5, 7, 11, 13, 17, dan 18. Nah, karena binary search ini hanya dapat diterapkan untuk data yang sudah terurut, maka kita cek di sini, ternyata datanya sudah terurut semua. Dan kemudian kita lakukan pengindeksan. Untuk yang awal diberi indeks 1, dan yang terakhir diberi indeks 8, atau jumlah datanya sama dengan 8. Nah, kemudian kita cari nilai tengahnya dengan menjumlahkan indeks yang pertama, yaitu 1, ditambah indeks yang terakhir, yaitu 8. Div 2, atau dibagi 2, hasilnya 4,5. Nah, karena menggunakan div, maka kita ambil yang nilai bawahnya, yaitu 4. Maka didapatkan nilai tengahnya, yaitu 7. Nah, apakah 7 ini merupakan data yang dicari? Ternyata tidak. Nah, kemudian kita bandingkan dengan data yang dicari, yaitu 5. Nah, ternyata 5 itu kurang dari 7. Sehingga kita mengubah batas akhirnya itu menjadi di angka sebelum 7. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kita cari lagi nilai tengahnya dengan menjumlahkan 1 ditambah 3, div 2 sama dengan 2. Nah, seperti ini, maka didapatkan nilai tengahnya 4. Nah, apakah nilai 4 ini ada data yang dicari? Ternyata bukan. Maka kita bandingkan lagi dengan data yang kita cari, yaitu 5. Nah, ternyata 5 itu ada di sebelah kanan 4, atau lebih besar dari 4. Sehingga kita ubah batasnya. Dan ternyata tinggal tersisa angka 5 ini. Dan kita cek, ternyata angka 5 memang benar yang kita cari. Berarti angka 5 ini ditemukan di indeks ketiga. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itu langkah-langkah untuk pencarian secara binary search. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di bab terakhir, yaitu mengenai sorting. Nah, di sini kita akan membahas soal, yaitu seperti ini. Perhatikan deret angka berikut. Ada 5, 3, 9, 1, 4, 2, dan 6. Nah, tunjukkan hasil pengurutan menaik atau ascending setelah perulangan kedua dengan metode bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, ingat hanya sampai perulangan kedua. Nah, kita mulai saja dari yang bubble sort. Nah, di bubble sort ini caranya adalah dengan membandingkan satu persatu gitu angkanya. Misalnya dari ini. Untuk perulangan pertama, 5 dibandingkan dengan 3, ternyata lebih besar yang 5, maka ditukarkan 5 dan 3. Kemudian 5 dibandingkan dengan 9, hasilnya lebih besar 9, maka hasilnya sudah urutannya sudah benar. Nah, kemudian kita lanjut ke angka 9 ini dibandingkan dengan 1, hasilnya lebih besar 9, maka ditukarkan 1 menjadi di data ketiga. Nah, kemudian 9 ditukarkan dengan dibandingkan dengan 4, lebih besar 9. Maka 4 dan 9 ini tukarkan lagi, 4 menjadi data keempat, dan 9 ada di data kelima. Kemudian 9 dan 2 itu dibandingkan lagi, hasilnya lebih besar 9, maka ditukarkan, dan kemudian 9 dan 6 dibandingkan, hasilnya lebih besar 9, sehingga 6 dan 9 ditukarkan. Nah, nanti hasilnya untuk perulangan pertama akan seperti ini, dengan metode bubble sort. Nah, kemudian di perulangan kedua kita melakukan hal yang sama. 3 dan 5 ini urutannya sudah benar karena 3 lebih kecil dari 5, kemudian 5 dan 1 dibandingkan, ternyata lebih kecil 1, maka ini ditukar. Kemudian 5 dan 4 juga lebih kecil 4, maka 5 dan 4 ini ditukar. 5 berarti sudah ada di sini. Nah, kemudian 5 dan 2 itu dibandingkan lagi, ternyata lebih kecil 2. Kemudian ditukarkan, berarti 5 sudah sampai di sini. 5 dan 6 dibandingkan ternyata lebih kecil 5, berarti sudah urut. 5, 6, 9, itu ternyata sudah urut. Sehingga untuk hasil perulangan kedua dengan metode bubble sort, hasilnya akan seperti ini. 3, 1, 4, 2, 5, 6, 9. Nah, oke teman-teman, di sini aku akan coba untuk membuktikan langsung dengan kode dari bubble sort itu. Nah, untuk source code-nya seperti ini, teman-teman bisa pause terlebih dahulu untuk melihat, memahami, dan mungkin bisa disalin. Karena kita hanya mencari sampai perulangan kedua, maka untuk for ini kita sampai kedua saja. Ini.
Oke, kita langsung aja untuk run programnya. Nah, masukkan angka ke 1, tadi angka ke 1-nya adalah 5, kemudian 3, kemudian 9, kemudian 1, kemudian 4, 2, dan yang terakhir 6. Nah, jadi seperti ini untuk bubble sort ascending sampai perulangan kedua. Ada 3, 1, 4, 2, 5, 6, 9. Nah, kita lihat di sini teman-teman, sama ya hasilnya dengan yang dengan program tadi. Oke, karena sudah benar, kita langsung lanjut saja ke yang selection sort. Nah, di sini kalau selection sort itu, dia caranya adalah dengan mencari nilai yang minimum dulu. Nah, nanti nilai minimumnya ini akan ditempatkan dan di awal sini, jadi nanti ditukarkan. Jadi misalnya seperti ini. Dari data ini, nilai minimumnya adalah 1. Nah, 1 ini kita akan pindahkan ke sini. Jadi nanti 5-nya akan ditukarkan ke sini. Nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini dapat dibandingkan, satunya sudah berada di data ke-1 dan yang 5 ini ditukarkan ke data ke-4. Jadi hasilnya ada 1, 3, 9, 5, 4, 2, 6. Sedangkan yang tidak ditukar itu posisinya tetap. Nah, kemudian kita cari lagi nih. Nah, yang bedanya sekarang ini dimulai dari indeks kedua. Jadi dari 3 sampai 6 dicari nilai yang paling kecil itu apa. Nah, ternyata nilai yang paling kecil adalah 2. Maka 2 ini ditempatkan di data kedua dan 3-nya ini ditukarkan menjadi di sebelum 6. Nah, nanti datanya akan menjadi seperti ini directnya. Jadi 1, 2, 9, 5, 4, 3, 6. Nah, dapat diperhatikan bahwa 3 yang tadinya ada di data kedua itu dipindahkan, ditukar menjadi ada di sini. Nah, seperti dengan bubble sort tadi, saya akan membuktikannya dengan programnya. Nah, oke teman-teman, ini adalah source code dari uh, selection sort yang ascending. Nah, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian kita langsung aja untuk run programnya. Nah, how many items? Kita tadi datanya ada 7. Nah, untuk angka pertamanya yaitu 5, kemudian 3, kemudian 9, 1, 4, 2, dan 6. Nah, ini. Untuk yang perulangan keduanya itu dengan selection sort yang ascending, hasilnya adalah 1, 2, 9, 5, 4, 3, 6. Nah, oke teman-teman, kalau kita bandingkan dengan hasilnya di sini, hasilnya sama ya. Jadi ada 1, 2, 9, 5, 4, 3, dan 6. Nah, jadi kalau selection sort ascending sampai perulangan kedua itu hasilnya akan seperti ini. Oke, kita langsung aja ke insertion sort. Nah, insertion sort ini sendiri, dia dimulainya dari indeks kedua, teman-teman memeriksanya. Nah, indeks kedua ini akan dibandingkan dengan indeks sebelumnya. Nah, dia juga perulangannya itu per indeksnya. Jadi kalau misal kita hanya sampai perulangan kedua, maka pemeriksaannya itu hanya sampai di indeks ketiga gitu, teman-teman. Jadi langsung aja untuk perulangan pertama itu dimulai dari indeks kedua yaitu 3 dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 5. Ternyata lebih kecil yang 3 sehingga ditukar. Sedangkan untuk 9, 1, 4, 2, dan 6 ini posisinya akan sama. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi 3, 5, 9, 1, 4, 2, 6. Nah, karena tadi udah di indeks kedua, maka tambah 1 jadi di indeks ketiga, yaitu 9. Nah, 9 ini dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 5. Nah, hasilnya ternyata 5 lebih kecil dari 9. Jadi udah benar ya, teman-teman. Jadi untuk perulangan kedua, itu nanti hasilnya akan tetap. Jadi 3, 5, 9, 1, 4, 2, 6. Oke teman-teman, seperti di selection dan bubble tadi, saya akan coba langsung membuktikan langsung dengan kodenya.
Nah, oke teman-teman, ini merupakan source code dari insertion sort yang ascending. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perulangannya itu dimulai dari indeks kedua, dan karena hanya sampai perulangan kedua, maka hanya sampai indeks ketiga. Nah, oke teman-teman, kodenya ini bisa teman-teman pause dulu biar bisa dilihat, kemudian saya akan langsung run saja. Nah, masukkan berapa angka yang akan diurut. Ada 7 angka. Angka pertamanya yaitu 5, 3, 9, 1, 4, 2, dan 6. Nah, urutan datanya adalah 3, 5, 9, 1, 4, 2, 6. Nah, ini teman-teman dapat kita lihat dengan yang sudah kita kerjakan tadi, 3, 5, 9, 1, 4, 2, 6. Sama ya teman-teman. Berarti untuk insertion sort yang ascending hanya sampai 2 perulangan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke teman-teman, ternyata kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video pembelajaran by Divisi Akademik, dan semoga UAS teman-teman dapat berjalan dengan lancar, dan video ini dapat membantu teman-teman dengan baik. Oke teman-teman, saya selaku anggota Divisi Akademik ucapkan terima kasih, dan maaf jika ada penjelasan yang mungkin kurang jelas dan kekurangan dari video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.